Ladies and gentlemen, selamat datang di FWB Podcast by Overheard Friends with Benefit. Ladies and gentlemen, boys and girls, kembali lagi di FWB Podcast by Overheard Friends with Benefits. And back again with your host. This is me, Minister Setia, menjadi host sekaligus narator kebanggaan Sobat Nganu sekalian. Apa kabar semuanya guys? Gue harap kalian baik-baik aja. Dan kembali lagi di sini di FWB Podcast pastinya. Gak terasa ini udah masuk ke bulan puasa. Pertama-tama gue mau bilang ke kalian untuk selalu taat protokol ya dimanapun kalian berada. Semoga buat teman-teman dilancarkan ibadahnya bagi teman-teman yang menjalankan. Dan sempet kemarin ya gue bikin story di Instagram. Gimana nih tentang kelanjutan Kamis Gerimis selama bulan puasa. Kayaknya setelah gue pikir ada juga yang ngasih tahu kalau misalkan bagusnya itu kita ceritain cerita-cerita orang yang udah hijrah, yang sudah berubah gitu ya, berubah haluan, udah nggak pengen FWB-an lagi, ataupun untuk orang-orang yang emang berusaha untuk berubah gitu ya. Kayak itu udah bagus. Cuman pada saat ini di hari Kamis Gerimis ini, di hari Kamis ya gue record, juga di luar juga hujan juga, dan gue seneng banget karena beberapa waktu lalu gue sempat kenalan dengan seorang wanita cantik banget gitu ya, yang notabene doi ini tinggal di Belanda. Dan gue surprisingly banget, gue seneng banget karena doi ini mau untuk gue ajak ngobrol tentang apapun itu lah, relationship atau FWB dan segala macam. Yang gue suka dari orang ini adalah pinter banget cuy, asli, dan orangnya juga cukup cantik banget. Gue sempat agak kesemsem gitu ya. Ini gue nggak bohong karena emang orangnya cantik banget, pinter juga lagi ya, dan vokal juga gitu loh. Dan ya udahlah. Jadi pada recording pada malam hari ini gue bakal record seperti episode sebelumnya bersama Wanda ya. Gue record melalui image. Jadi kalau I'm so sorry banget kalau emang suaranya agak-agak hilang-hilangan atau agak sedikit berkurang kualitas suaranya. Semoga ya tergantikan lah dengan suara gue yang cukup bagus ini. Oke, ini gue udah kontak-kontakan tadi, jadi udah janjian juga. Jadi kalau tanpa banyak basa-basi lagi, lebih baik kita telepon aja ya, daripada bacot gitu kan. Anjrit, mana nih? Bentar, FaceTime. Kita telepon ya. Halo. Hai. Kok ketawa sih? Gak apa-apa, ini Kok harusnya ketawa? gue tuh harusnya FaceTime audio coy. Cuman kenapa jadi FaceTime video gini ya? Aduh, gelap lagi. Iya, Mau gue ngapain sih gelap-gelap? bukannya enak ya kalau gelap-gelap gitu ya. Cie, kamu dimsum ya? Let's dim some lights. Cie. Kenapa tuh? Iya, let's dim some lights kan. Ini lo udah record apa belum? Udah. Oh, udah. Ya, jadi ini teman gue guys. Bisa diperkenalkan dulu. Namanya siapa ini? Hai, nama gue Ananda Tiel. Dipanggilnya sayang. Dipanggilnya Baby Boo. Oh, Baby Boo. Lucu banget ya. Hai Bu. Iya dong, harus lucu dong. Itu punya sejarah gak? Kenapa dipanggilnya seperti itu? Enggak lah, gue itu on the spot aja tadi, impromptu. Kirain. Enggak lah, gue dipanggilnya Tiel sih kebanyakan. Tapi kayaknya gue lebih senang manggil Nanda deh. Iya, nggak apa-apa juga. Iya, BTW guys, ini Nanda ini gue kenal dari Clubhouse nih. Anjing, goblok banget sih ya.
Ini kita perkara Gimana bikin. sih? Coba dong refresh my memory, gue nggak gitu inget soalnya. Ya Dari pokoknya room mana gitu. kalau dari rumahnya gue agak sedikit lupa ya. Oke. Yang penting adalah gue kenal Nanda ini itu dari sosial media Clubhouse. Yang mana gue kira si Nanda ini orang Indonesia. Ya emang literally emang orang Indonesia sih. Cuman emang tinggal di mana Nan? Gue di Belanda sekarang. Wow, coba ya. Gila kan tuh. Lumayan. Ini kayaknya kejauh yang kedua deh, narasumber yang terjauh kedua gua. Sebelumnya gue pernah record juga dari Doi di Amerika dan sekarang di Belanda nih. Seru banget, FWB seru banget ya. Oh, yang di Amerika ada juga nih. Gila, kamu Mr. International Love banget ya. Iya lagi. Gak apa-apa, gue seneng aja memperluas networking dan pertemanan gue gitu. Ya namanya juga admin FWB ya kan ya. Siapa tahu lah. Iyalah, international love lah. Zaman sekarang kan gampang. Ada teknologi. Kita harus manfaatkan teknologi. Oh betul banget, betul banget. BTW Nan, kita kenal dari Gimana? Clubhouse. Kalau boleh tahu ya, kesibukan lo apa sekarang? Kesibukan gue lagi finishing up my bachelor di sini. Jadi gue di Oke. Belanda emang buat kuliah. Mhm. Jadi itu kesibukan gue. Udah mau kelar sih, lagi skripsi. Mhm. Jurusan apa Nan? Apa? Ambil jurusan apa? Jurusan apa? Hmm. Gue ngambil komunikasi. Kita sama dong ya. Enak komunikasi Iya, banget. gue ngambil komunikasi juga ya. Iya. Komunikasi penting kan? Apalagi pas lagi ngobrol. Tapi emang namanya komunikasi itu paling penting ya, penting banget. Iya, komunikasi. Udah berapa lama sih lu tinggal di Belanda? Gue udah 7 tahun sekarang, tapi dulu pas kecil gue sempet di Belanda juga. Jadi gue emang setengah-setengah Belanda sama Indo sih. Enggak, ini emang bokap nyokap apa ada keturunan Belanda atau gimana sih? Iya, bokap gue. Jadi bokap gue orang Belanda, nyokap gue orang Indonesia. Ya ampun, kayak blasteran gini lucu juga ya. Bisa aja lu Min. Gue oriental sih. Gue tetap oriental. Iya. Tapi so far ya lebih bahagia mana tinggal di Belanda atau di Indonesia? Wah, itu pertanyaan yang gue sering tanya ke diri gue sendiri. Susah. Dua-duanya ada plus and minusnya, ada trade-off-nya. Gue sejujurnya nggak bisa milih. Tapi kayaknya mostly Belanda sih. Kenapa emang vibe di sana lebih apa ya? Individualisme atau gimana ya? Budayanya kah atau gimana? Iya, orang lebih open minded, mereka juga ya udah lo gue gitu kan, nggak judgmental gitu. Kadang kalau di Indonesia gue ngerasa orang-orang lebih suka beropini kali ya, apa ikut campur gitu dengan masalah orang lain. Tapi kalau di sini benar-benar ya udah lo gue gitu kan. Pasti ikut campur. Itu aja. Iya juga sih ya. Tapi lo ada rencana balik Indo gak? Ada. November nih pas gue ulang tahun, gue pengen pulang lah. Gue udah bilang ke orang tua gue mau ulang tahun di Indo. Kita harus ketemu sih. Parah. Ketemu lah, pastilah. Parah, harus ketemu dong. Masa bikin konten doang? Bikin yang lain dong, bikin yang lain. Yang lain tuh apa ya? Bikin proyekan yang lain. Ya mungkin iya apa gitu kan. Goblok anjing. Proyekan yang lain. Mulu nih ngobrol sama gue. Iya, kayaknya kamu lucu banget sih abisnya. Kamu juga lucu. Anjir, tapi sebelum menjawab ya, lo kan di Belanda udah lama ya, dan status lo apa sekarang? Status gue single, gue alone, tapi gue not lonely lah. Oh, sama dong. Maksudnya, ya single tapi ya sih banyak lah ya.
Banyak banget nih Iya, dari ini. not lonely kan? Iya. Lo alone tapi not lonely gitu kan? Tapi lu ngerasa kesepian juga gak sih, Nen? Oke lah, kita bahas ya kayak oke gue single nih, tapi lu pernah ngerasa kayak kesepian gitu gak sih? Enggak sih, karena gue orangnya lumayan introvert dan gue bener-bener enjoy my solitude gitu kan. Lo Tapi yang gue kangenin itu adalah physical touch-nya itu sih dari pasangan. anjir itu sih Itu aja. tiada dua cuy. Iya kan? Iya, kemarin tuh cerita sedikit ya, gue beberapa waktu lalu sekitar 2 bulanan kayaknya sempet ngerasain yang namanya insomnia banget, tidur jam 3 pagi, setengah 4. Lagi zaman-zaman ya mungkin ada clubhouse juga ya, kayak apakah gue nggak tahu sih, apakah gue ngerasa karena gue kesepian juga, tapi kayaknya pada saat itu gue ngerasa kalau gue emang butuh physical touch aja dari orang gitu loh. Dan setelah kejadian tidur gue normal lagi aja gitu, kayak obat ya. Obat anjing. Benar. Iya kayaknya. Ini physical touch doang apa sexual touch juga nih? Sexual healing. Enggak. Enggak. Maksudnya lebih ke physical touch sih, kayak lo tidur nggak mesti having sex, tapi ada yang nemenin atau setidaknya di meluk tuh kayak beda aja gitu ya. Iya, dielus-elus gitu kan. Diayomin gitu. Iya. Anjir, kayaknya aduh tipikal yang bener-bener tipikal yang butuh kehangatan banget dan sentuhan kayaknya nih. Aduh. Iya, benar sih. Zodiak lo apa sih? Gimana dong? Solusinya apa ya? Gue Scorpio. Anjing. Scorpio tuh anjing ya sih? Kenapa kok anjing sih? Enggak ya. Tapi gue ngomong itu berdasarkan apa? By riset aja sama orang-orang yang gue sama Scorpio nih emang gini-gini. Oh, gue nggak tahu sih, belum pernah ya. Ya nggak tahu juga ya. Jadi kayak jadi tapi lo gak ada personal experience kan? Tapi bentar. Lu bulan November ya? Tanggal berapa? Iya. Tanggal berapa? Tanggal 2. Oh, tanggal 2. Mantan gue ada belasan sih, gue nggak tahu di Scorpio atau bukan ya. Scorpio sih kalau belasan. Oh berarti pernah dong. Waktu itu gue pacaran 2 tahun Jing. Lama banget. Oh ya? Terus gimana tuh experience-nya? Sorry gue minum guys. Kenapa? Gue juga deh. Iya kamu lagi minum ya? Kok kamu ya kan? Iya. Lagi minum apa? Lagi nge-wine aja nih. Red wine. Ya ampun. Amer sayang. Pesan Amer 1 ya. Enggak bercanda. Gue pertama kali nyobain Amer terakhir kali gue pulang ke Indo tuh. Ternyata lucu juga ya, rasanya manis, kental gitu. Iya gitulah ya. Tapi Amernya mau sebut nama tapi nggak di endorse, gimana dong? Ya udah sebut saja lah ya. Sebut saja orang tua ya. Cap orang tua kan? Iya itu yang gue cobain. Emang ada beda-beda ya? Ada satu lagi Kawa-Kawa namanya. Dan itu lebih enak lagi sih. Gue lebih suka Kawa-Kawa daripada Amer EOT. Tapi Kawa-Kawa ini maksudnya at the same time sama si Cap. Kalau si Cap orang tua ini kan emang udah brand lama gitu kan? Kayaknya ini baru-baru deh. Gimana? Baru-baru deh. Gue juga soalnya beberapa kali itu kayak ada ya. Oke. Kok jadi ngomongin Amer? Iya nih. Enggak tadi lu tadi nanya experience gue selama 2 tahun pacaran ya. Experience gue pacaran ya sama seperti halnya kebanyakan orang pacaran kali ya. Lebih ke yang turun naik. Ya biasalah. Tapi mungkin nggak biasalah buat orang lain kali ya. Lo bisa dengar suara ambulans nggak sih? Iya, gue dengar. Tapi nggak apa-apa. Nyala dulu deh. Sering banget nih ada suara-suara ambulans gitu-gitu. Iya. Oke. Terus gimana? Nah ya udah, seperti halnya kebanyakan orang berpacaran ya. Kadang turun naik dan kadang ya siklus drama tuh pasti ada lah cuy. Mau gimana pun caranya ya kan. Dan gue harus mewajarkan itu. Tapi lu so far ya, lu kan Scorpio ya. Terakhir pacaran kapan, Nan?
Terakhir gue pacaran itu 2018. Si anjing lama Ya, banget 2 dong. tahun yang lalu lah. Oh fuck, lama. Lumayan. 3 tahun dong. 3 tahun dong. Ya 2 tahun lah, 2021 kan baru-baru lah. Jadi 2 tahun lah. Sendiri tapi tidak sendirian. Iya. Terus gue kalau pacaran lumayan lama sih. Jadi yang waktu itu gue 4 tahun, terus setelah 4 tahun gue yang 5 tahun. Oh, 9 tahun dengan dua orang yang sama. Berbeda dong. Sorry. Sama. 9. Dua. Kok jadi sama? Kenapa ini Anda yang minum, saya mabok? Mungkin ada kesamaan kali ya gitu ya. Emang kalau ditanya ya, gitu, Nen. Gitu Emang kalau ditanya tipikal cowok yang lo suka tuh kayak gimana? Gue tuh suka banget kalau pasangan gue itu, gue ngerasa dia itu jadi sahabat gue. Itu sih foundation paling penting. Sahabat gue artinya kan kita bisa ekspresiin diri kita how we really are gitu kan. Kalau pacaran tuh kadang kalau misalnya ada cowok yang deketin gue terus udah kayak nunjukin nih dia mau deketin gue, emang mau pacaran gitu, gue ngerasa ada some kind of image atau persona yang pengen dia portray gitu ke gue. Dan setelah deket berapa lama baru kelihatan gitu kayak aslinya gitu kan. Jadi lebih mendingan. Kalau dari sahabat kan ya udah asik gimana? Iya, jadi lebih mendingan tuh enakan yang literally kayak lo jadi temenan dulu deh, kita asik-asikan dulu deh, sahabatan dulu deh, gitu gak sih? Iya. Dan lo tipikal PDKT yang lama gitu gak sih orangnya? Lumayan, iya. Jadi kayak lumayan. yang terus, nggak apa? Enggak, terus apa? Lumayan lama, terus lumayan lama, terus kebetulan cowok-cowok yang gue berhubungan intim itu ya kita emang temenan gitu. Jadi kadang gue udah ada julukan kayak si Tiel ini friend fucker gitu kan. Bisa diambil positif atau negatif. Tapi iya gue embrace that label lah gitu. Iya, gue friend fucker gitu karena gue butuh that pemakai friendship teman, gitu kan, that connection. Tapi nggak apa-apa dong daripada makan teman ya kan, mendingan friend fucker cuy. Iya kan saling pakai. Gue juga nggak suka nih kalau yang double standards gitu kayak di dalam lingkungan teman-teman gue kayak si cowok ini pakai si Tiel gitu. Kenapa nggak kayak lah gue juga pakai cowok ini gitu kan? Iya. It's not fair gitu. Kenapa? Iya kayak gitu. Bener banget sih kayak ya anjing lu udah dipakai sama dia, apaan sih kontol. Orang tuh sama-sama dipakai kan. Exactly. Iya, maksud gue adalah yang penting konsensual nggak sih, nggak sih Nan? Ya. Benar. Iya kan, iya nggak ada lah namanya orang dipakai gitu. Yang ada tuh saling memakai. Ya benar. Sih. Iya, kecuali emang kontekstualnya dalam hal yang kayak apa sih namanya pemerkosaan. Nah itu beda lagi cerita tuh. Oh iya, itu beda lagi. Kalau emang konsensual dan sama-sama mau, sama-sama sadar, ya udah anjir, toh sama-sama enak. Iya. Biasanya yang dilihat sebagai hero adalah laki-lakinya gitu kan. Yang dilihat sebagai sama teman-teman gue kita hero pahlawan. Oh, hero-nya maksudnya iya pahlawan sebagai cowoknya nih. Laki-lakinya gitu kayak cowoknya nih yang makai ceweknya gitu kan. Oh iya sih kadang emang kan nggak kayak gitu dong, harusnya kan ya udah ya ceweknya juga makai cowoknya gitu. Iya ya kalau ya stigmanya kadang suka begitu ya, kadang gue nggak paham juga. Padahal kalau misalkan cowoknya dibawa cewek dia tuh juga ada yang ngerasain dipakai cowoknya dong. Banyak banget sebenarnya ya kalau stigma gitu yang harus kita break nih. Aduh. Iya, tapi kayaknya lu juga apa ya, kayak lu juga sedang ngambil certified apa sih namanya? Jadi sex educator gitu apa? Iya, gue certified sex educator gitu. Udah, ini udah certified belum? Udah certified. Oke. Tapi lebih spesifik gitu. Ini specifically buat pleasure positive. Karena kalau di Indonesia, maksudnya sex gimana education yang kita dapat itu kan
Nih, oke gue jelasin ya. Mhm. Sex education yang kita dapat di Indonesia itu kebanyakan abstinence only, di mana dianjurkan untuk tidak berhubungan seksual sama sekali buat mencegah kehamilan dan penyakit. Ada juga yang comprehensive gitu kan. Yang comprehensive tuh ngajarin lah tentang sexuality, consent gitu kan, contraceptives gitu. Cuman kalau yang pleasure positive ini itu adalah ya udah kita acknowledge kalau orang-orang nih emang berhubungan seksual bukan karena kita mau procreate gitu kan, bikin anak gitu, tapi emang karena manusia tuh suka kenikmatan seksual gitu kan. Jadi gimana caranya kita berhubungan seksual secara aman dan sehat gitu loh. Iya. Yang penting tuh aman, sehat, pakai kondom guys. Sehat. Iya, walaupun Tapi kalau gue mau ngomong sesuatu tapi mungkin aduh gimana ya, maksud gue kalau nggak pakai kondom, karena sejujurnya gue suka kan nggak pakai kondom, tapi gue harus mastiin gue udah cek penyakit dan partner gue juga cek penyakit. Kalau misalnya tentang masalah kehamilan itu masih ada lah risknya gitu kan. Pasti. Tapi kalau dari segi penyakit udah aman gitu. Kalau kehamilan itu masih gambling. Ya intinya ya balik ke kalian guys. Iya, balik ke diri masing-masing lah. Ya apapun yang kalian lakukan harus tahu konsekuensinya gitu. Benar. Ya emang walaupun emang nggak pakai juga lebih enak ya guys. Iya, gimana dong? Kulit kena kulit tuh enak banget ya, Min. Gimana dong? Tapi emang gue so far gue ya karena gue juga picky banget sih ya, nggak bisa yang kayak sembarang orang gitu ya. Ya walaupun banyak yang ngajak nih, bukannya gue sombong, tapi emang banyak banget tuh force gitu, kayak gue jujur aja karena banyak banget yang tiba-tiba dia ngajakin ngamar. Cuman karena gue nggak bisa dan gue orangnya adalah konsensual gitu, kayak anjing lah nggak bisa gue, kita temenin dulu deh, itu kayak kita hangout dulu deh sekali 2 kali atau 3 kali biar gue tahu ada feel buat ketertarikannya gitu loh ya. Dan berarti lo juga penting kan, friendship itu penting kan, sebelum lo melakukan hubungan seksual kan. Parah. Jadi kayak nggak bisa serta merta kayak langsung ketemu dan hak-haps gitu, nggak bisa nih, ya kan? Ya gue nggak tahu dengan gue yang literally kayak gue nggak terlalu suka pakai kondom ya, walaupun ya brand kondom banyak masuk ke gue. Cuman emang lebih enakan tidak pakai, dan ketika memakai juga saya tidak bisa keluar. Dan saya tahan lama sekali gitu ya, enak banget gitu. Kenapa sih nggak enak gitu? Apa sih gitu faktor-faktor apa sih yang lo appreciate gitu ketika lo tidak pakai, dan apa perasaan lo ketika lo pakai kondom gitu? Oke. Kalau misalkan gue, perasaan gue kayak ada yang beda aja gitu ya, nggak tahu sih. Walaupun gue ngerasa pasti ini lebih lebih safety. Bedanya kan. Apa? Iya lo tau kan rasanya kulit ketemu kulit gitu apa kan? Iya. Nah dan gue ngerasa kayaknya lebih feel aja, dan gue lebih bisa menikmati aja. Ya gue nggak tahu lo sih. Oke. Benar setuju. Berarti kamu feeler ya, sama kayak aku. Feeler, sensitif kita terhadap senses kita gitu, kulit ke kulit, atau misalnya dari indera penciuman, our smelling senses, penciuman gitu kan. Aduh gue peka banget lagi orangnya. Oke. Bagus. Iya, dan dari yang lo bilang tadi, di physical touch itu juga menentukan banget gitu loh. Ya sih, dari turn on dan turn off-nya seseorang. Itu setuju gak sih? Setuju banget. Nah kan emang tuh tapi pernah nggak? Gue mau nanya, lo pernah nggak lo cuddling sama partner lo, tapi lo ngerasa kayak kok cuddlingnya nih kayak kurang kena gitu ya? Pernah. Walaupun cuddling doang gitu. Pernah. Iya kan? Iya. Kadang bisa kan berarti kayak bisa, gitu? Bisa anjing, bisa. Karena kadang ketika lo menemukan seseorang yang tidak agresif dan mungkin nggak seimbang, itu bakal beda cuy rasanya cuy. Iya kan? Benar. Tapi lu tipe kali agresif kah, atau yang kayak ya udah deh chill aja gitu? Lu gimana?
gue ada cerita nih sebenarnya. Boleh dong, cerita dong. Ini gue tuh, ntar gue mau buka jendela gue dulu. Gue itu kemarin sempet apply buat jadi certified dominatrix. Lo tau nggak dominatrix tuh apa? Ini kayak film Netflix nih. Film Netflix yang mana? Yang Bonding. gue lupa lagi. Oh iya, Bonding. Iya, bisa dijelaskan ya, bisa. Iya, cuman jadi kalau apa? Dominatrix itu Iya, apa cuman guys? ya dominatrix tuh basically ya dimana cewek itu yang dominan gitu kan. Terus yang gue ngikutin banyak professional international dominatrix ini mereka jatuhnya sex workers kan. Tapi miskonsepsi kebanyakan masyarakat adalah mungkin orang-orang yang pekerja seks ini mereka kurang accomplish kali ya in life gitu. Tapi setelah gue cari tahu, kebanyakan international professional dominatrix ini mereka tuh S3 dalam sexology gitu. Jadi they are well educated gitu kan. They know what knowledge and skills they need gitu buat field ini, which is kebanyakan tuh sebenarnya buat jadi dominatrix itu adalah 70-80% psychology play gitu. It's all about power dynamics gitu kan. Itu sih menariknya. Gue kalau jadi dominatrix banyak yang minat nggak ya di Indo? Kayak gue minat deh. Kayak patut dicoba itu. Anjing. Iya. Tapi emang. Cuman gue salut sih sama cewek-cewek dominatrix ini. Kenapa tuh? Keren aja gitu, kayak lo achievement secara akademis tuh ada gitu, tapi lo tetap memilih jalur ini yang masih banyak banget stigmanya gitu kan. Iya sih. Dan anjir, tapi so far ya, ini kan ya dominatrix gitu kan. Lo masuk sini gimana cuy? Kalau misalkan hai guys, gue ini loh kerjaan gue ini sex worker gini, anjir abis cuy. Aduh. Di Indo abis sih. Di Indo abis. Lu tau nggak? Gue tuh kemarin sempat baca cerita ini, bukan cerita, ini udah ada di berita ya, di mana-mana. Ya ada pasangan gay menikah terus dihujat sama se-Indonesia, nama netizen Indonesia, nggak se-Indonesia ya, sorry guys, koreksi. Sama netizen Indonesia di Thailand ada pasangan gay menikah terus dihujat gitu anjir. Itu gue kayak anjing lah, lu ngapain sih ngurusin hidupan orang gitu loh. Tuh. Itu salah satu hal yang gue rasa masih judgmental banget di sini, parah. Maksud gue, maksud gue, ya udahlah, orang ya udah gitu, selagi lu nggak diribetin, lu nggak dirugikan, tidak diganggu, ya udah biarin aja gitu loh, ya udah anjing. Gue nggak ngerti sih sama orang-orang yang terlalu ngepoin kehidupan orang terus yang ikut campur, itu gue bener-bener nggak ngerti gitu. Makanya gue ngerasa seneng di Belanda karena orang kayak ya udah, lo ngelakuin apa yang lo mau, gue ngelakuin apa yang gue mau. Kalau kita emang genuinely bisa connect with each other ya udah gitu loh. Tapi kalau di Indo gue ngerasa terlalu banyak stigma ya. Ini cewek terlalu vulgar gitu ngepost di Instagram atau gimana. Jadi ya susah sih. Banyak barriersnya. Iya, boundariesnya juga banyak juga ya. Jadi ya gue nggak tahu sih. Susah juga Jir kayak gitu. Tapi so far ya, ngomong-ngomong soal dominatrix ya, lo ini kan dominatrix kan ada orang-orang yang emang literally dalam kacamata gue ya, ini adalah orang yang penuh untuk sebagian orang yang suka BDSM. Itu bener nggak sih? Iya, benar. Oh, berarti lo suka masuk ke spektrum BDSM. Berarti lo suka BDSM atau emang gimana sih? Gue suka BDSM. Terus selain gue ngambil kursus dominatrix ini, gue juga suka belajar tentang shibari atau kinbaku. Itu tuh Japanese erotic art gitu kan, yang tali-tali ngikat-ngikat gitu. Oh wow, seru banget. Iya, kalau cuman misconceptionnya lagi nih, ada juga nih orang-orang, kebanyakan tuh mereka mikir bondage tuh atau kayak BDSM tuh artinya lo agresif atau apa, padahal enggak juga. Enggak sama sekali kayak gitu, kayak enggak juga kan? Iya, enggak gitu. Enggak juga. Jadi seru banget ya. Wow. Dan gue mau nanya, ini kalau untuk BDSM sendiri, itu apakah orang itu punya kelainan kah? Atau emang punya fetish tersendiri kah? Atau emang punya imajinasinya aja gitu, fantasi?
Ataukah emang gue suka aja Fantasi dikerasin? dan imajinasi. Enggak, karena Ah, kalau gue baca-baca gitu kan, oke. kadang kan orang bilang, oh kalau misalnya orang suka BDSM artinya dia punya trauma atau apalah gitu dari dulu gitu kan. Tapi Oke. ternyata nggak seperti itu. Bisa juga lo di umur gue sekarang nih gitu ya, Mhm, ternyata tiba-tiba gue explore gitu kan. Yang gue mhm. nggak ada latar belakang trauma apa gitu, gue explore, ternyata gue suka gitu. Karena Iya, dan healing menikmati. juga buat gue Iya, gitu. dan menikmati. Nikmatin, iya gitu. Iya, Wow, seru banget. Oke, terus? Jadi emang nggak iya. ada Apa? fantasi dan emang nggak serta merta emang gue suka dikasarin aja. Jadi kayak orang-orang yang Enggak. punya paham seperti ini, punya fantasi seperti ini, punya pilihan untuk melakukan seksual dalam hal BDSM, mereka ini adalah Benar. orang-orang yang emang explore. Untuk sebagian orang ada yang explore, tapi Iya, emang ada juga orang-orang yang emang suka dari dulu iya, gitu ya. benar. Jadi Iya, nggak bisa iya. disamaratakan gitu lah. Nggak Wow, bisa, seru banget nggak jadi bisa. BDSM gitu. Terus kalau kalau Kenapa? gue boleh cerita, eh, buat bondage ini, gue kebanyakan solo bondage. Jadi dimana aktivitasnya adalah gue ngiket diri gue sendiri. Oke. Nah, pasti banyak orang nggak tahu kan. Hmm. Jadi Gue gue enjoy the process of tying myself up gitu. iya sih. Makanya kadang gue sempat mikir ya kalau untuk orang-orang yang melakukan hal ini kan nggak serta merta orang yang sembarangan ya. Maksudnya kayak bukan amatir juga kan. Jadi kayak Iya, misalkan banyak skills dan pengetahuan yang harus lo iya tahu dan buat teorinya melakukan juga itu. harus tahu caranya tuh gimana, how Iya, to-nya tuh seperti apa gitu. Jadi kayak janganlah kalian nih buat pendengar ya, jangan so-soan gitu ya. Ya di mana jangan sampai lu malah melukai orang lain gitu loh. Dan lu memaksakan ataupun benar. gimana, karena gue yakin ini pasti ada teorinya, segala sesuatu pasti ada teorinya. Anjing, gue logika banget, tapi memang benar gitu loh. Cie. Tapi memang benar, Benar-benar. buktinya si Ananda ini sampai untuk apa ya, kursus ya, sampai mencoba untuk Iya, certified untuk dominatrix gitu loh. Berarti kan ada something yang emang sebenarnya ada teorinya, ada pembelajarannya. Tidak serta merta lo ada. main tiba-tiba main pecut-pecut orang, anak orang aja gitu kan, nggak gitu nyet, nggak Enggak, gitu anjing. enggak, enggak gitu, sama Iya. sekali. Dan kayak menarik juga kalau misalkan gue belajar nih kayak gini-gini nih, seru banget kayaknya anjing. Aduh, Iya. Emang kenapa? knowledge itu power, babe. Knowledge itu Iya, power, beneran pengalaman deh, itu, ilmu. iya bener-bener. Pengalaman juga, tapi knowledge itu juga. Iya, iya mungkin ada sebagian orang yang learning by doing. Oke, tapi pengetahuan itu lebih baik juga ketika dibagi dengan experience lo coy. Aduh ini Iya. Harus ada dua, balance-nya. iya dua hal yang harus berjalan dengan berkesinambungan dan bersinergi satu sama lain. Benar. Dan dibangun Dan juga jangan dengan lupa apa? komunikasi. Nah, iya Kita baru mau anak-anak ngomong, komunikasi, jangan lupa baru mau ngomong, komunikasi. baru mau ngomong, baru mau ngomong gue. Dan komunikasi, bener banget ya. Pengalaman punya, knowledge punya, ada communication is a key cuy. Kamu mau gaya apa? Bisa. Lakuin sekarang. Iya, benar. Aduh, kamu mau kayak gimana? Eh, iya itu nanti di belakang mic aja. Nggak usah di sini. Oh, Nanti ya mereka udah. pada Oke, oke. emang anjing admin bangsat deh gitu. Ini secara nggak langsung tuh gue sebenarnya masuk ke itu ya, kayak PDKT gitu ya. Ngorek-ngorek kehidupan orang, Cie. ngorek-ngorek kesenangan orang gitu ya. Enggak, bercanda. Tapi so far ya, lu, ini kita balik lagi nih ke ya bahasan-bahasan mau ke tengah hari ya. Lu udah jomblo dari 2 tahun ya coy. Berhubung lu lagi di FWB podcast, lu punya FWB gak sih? Atau Iya. gimana? Atau ya bahas secara Gue general punya juga deh. FWB nggak ya? Menarik nih. Hmm, gue oke, yang terakhir gue berhubungan itu gue bilang dia FWB gitu karena gue tahu gue nggak mau komitmen gitu kan, serious relationship. Oke. Kita lama lumayan setengah tahun bareng gitu kan di sini. Terus pas dia nanya, lo mau nggak datang ke acara keluarga gue buat ulang tahun ini atau buat Natal? Gue udah mundur tuh karena itu menurut gue udah Terlalu jauh. ngelewatin, iya udah terlalu jauh kan. Iya. Dan Cuman setelah
ada diskusi itu gue nggak mau melakukan aktivitas ketemu keluarga. Sempet terakhirnya nih pas kita mau udahan gitu, dia bilang, oh lo ini ya playgirl, you're a very good playgirl gitu. Gue agak offended sih, offended gitu. Karena kita dari awal tahu gitu kan, emang ya udah we are just having fun, we're friends gitu, we're hooking up, and it doesn't mean we want something more gitu. Cuman kayaknya along the way ada yang baper. Nah, bapernya itulah yang harus kita agak kesampingkan, tone down. Iya, kesampingkan kalau kita emang FWB. Karena baper itu tuh yang menurut gue tuh sangat ngerusak per FWB-an ini nih. Baper ini sangat amat merusak citra lo ketika lo menjalankan sebuah hubungan friends with benefit gitu loh. Iya kan? Iya. Ya cuman benar, iya. Iya gimana ya baper. Ya tapi ya nyaman cuy. Gimana dong? Ya susah juga ya. Tapi lu pernah baper gak sama FWB lo cuy? Gue pernah. Jadi sama FWB gue yang di Indo, gue sempet baper. Terus karena gue baper, gue tahu nih ini salah gue sendiri kan. Vibe-nya tuh jadi gak enak. Karena kan gue jadinya, gue ada ekspektasi gitu. Terus FWB gue gak memenuhi ekspektasi gue ini. Memenuhi. Tadi gue bilang apa sih? Memenuhi. Oh, memenuhi. Minum lagi. Yo, cheers dulu dong. Cing. Oke. Iya. Okay. Terus gue jadi baper. Cuman jadinya karena gue baper, vibe-nya jadi nggak enak gitu kan. Cuman setelah itu nggak apa-apa gitu. Kita masih temenan sekarang dan kita masih bisa dibilang FWB karena kita udah bikin kayak semacam deal lah. Kita udah obrolan gitu. Oh ya, ntar kalau misalnya lo pulang, the offer is on the table kan for us to like have fun gitu. Bilang ya of course gitu. Tapi gue tahu gue nggak boleh baper, dia nggak boleh baper gitu. Berarti kan lu pernah baper dong. Tapi so far ya. Iya, gue pernah baper sama dia, makanya vibe-nya jadi gak enak gitu. Nah, itu kan vibe-nya udah gak enak nih. Gimana nih caranya lo mendistraksi rasa baper itu? Dengan cara seperti apa? Pertama gue notice dari diri gue sendiri gitu kan. Kok gue jadi ada rasa jengkel gitu kan. Kok gue ada rasa kayak, gue sebel gitu ya. Sebel ketika dia? Negatif. Ketika dia tidak memenuhi apa yang gue inginkan, ekspektasi gue gitu kan. Gue mau ketemu dia bilang, aduh gue nggak bisa nih gitu. Gue jadi sebel gitu kan. Cuman habis itu setelah nggak lama kita omongin gitu. Sorry, gue bilang sorry ya kemarin gue sempet baper jadi nggak enak. Ya nggak apa-apa gitu. Cuman akhirnya kita jadi temenan baik dan ya udah gitu. Masih bisa gitu jadi FWB. Jadi emang komunikasi itu penting banget gitu. Yang penting kita mengakui kesalahan kita, ketidakenakan kita, dan yaudah itu pasti bisa berlanjut. Iya. Bener banget ya. Intinya kalau misalkan gimana ya, baper kan nggak salah anjing gitu loh. Gue sempat beberapa kali ngomong juga di beberapa forum Clubhouse, beberapa kali podcast juga sempat gue bilang, lu boleh baper sama FWB-an lu gitu loh. Cuman lu nggak boleh nih memaksakan orang itu juga untuk baper sama lo gitu loh. Ya. Iya, benar. Iya, baper nggak salah. Yang salah lu baper sama orang yang nggak baper sama lo dan lo memaksakan orang itu untuk baper sama lo. Itu nggak baik cuy gitu loh. Iya, menuntut orang. Iya. Itu nggak baik. Itu nggak baik. Makanya kan, baik aja lu tinggal komunikasi ini. Bener kata Nanda tadi, dia mengakui kesalahannya gitu loh, kayak ya udah kan kita cuma friends, kita pengennya fun doang. I'm so sorry kalau misalkan gue kemarin ada perasaan dan bau-bau perasaan sama lo, jadi kayak nggak enak gini vibe-nya. Nah abis ini tinggal ditentuin nih mau kemana nih hubungannya. Mau kita kasih jeda dulu, kasih spasi dulu gitu ya, biar yaudahlah kita kasih spasi dulu bentar ya gitu loh, biar gue nggak ada perasaan kayak gini lagi ke lo. Bisa ada juga yang mungkin kalau sama-sama baper ya bisa pacaran, mungkin bisa gitu loh. Jadi tidak menutup kemungkinan juga gitu ya. Tinggal tergantung ke kaliannya gitu loh. Gitu. Gimana cara mendistraksinya? Dengan cara substitusi kah dan segala macam, itu banyak banget sih. Jadi kayak ya balik lagi ke kalian. Pertama intinya adalah komunikasi dulu deh. Lo komunikasiin deh. Gitu. Nggak usah takut ya, lu punya mulut kan anjing. Kesel banget. Iya. Benar. Iya. Kalau kangen tuh bilang anjing, jangan ngilang. Iya, bener banget. Jangan gengsi nih ya, menurut gue.
penyakit orang Indo, salah satu penyakit akut itu adalah gengsi. Iya lagi. Gue juga masih gengsi. Jadinya terlalu banyak playing mind games gitu loh. Iya. Gue udah ngerasa nih, if I die tomorrow gitu ya, gue nggak mau lah playing mind games gitu. If I want something, I fucking go for it gitu kan. Iya. Kalau orangnya nggak reciprocate ke gue, ya udah, it's not gonna happen, it's okay gitu kan. Iya. Tapi gue udah I don't want to play these games anymore, kayak I think Iya. gue Udah capek ya? tua lah gitu to play this, udah capek gitu. Iya kayak If you want it, ya udah gitu. Cuman jangan terlalu agresif juga ya. Iya, Gue juga iya. nggak suka yang terlalu agresif gitu. Iya. Iya, dikit-dikit tarik ulur sabi lah. Emang harus yang sefrekuensi gitu loh, Mi. Iya anjing parah. Iya. Parah. Karena emang menemukan seseorang yang bisa sefrekuensi dari cara obrolan, dari cara iya apapun itu lah, itu susah nyet. Itu susah cuy. Susah. Dengan hal-hal kayak gini pun kadang untuk bisa ngobrol dan sustainable kayak lo berjalannya kayak itu susah menemukan orang yang bisa bercandanya. Ya receh juga, gitu kan. clingy-nya Iya. bisa sama-sama clingy gitu ya. Kadang ngeflirting satu sama lain juga bisa. Ya susah. Bener, setuju banget. Dan ketika lo sudah menemukan orang itu kadang kayak anjing kok si bangsat ini gitu ya. Iya. anjing. Tapi ya gimana pun caranya ya semua itu butuh perjuangan sih coy. Lo butuh yang namanya berlayar. Lo butuh yang namanya hunting. Lo butuh namanya yang kayak kenal dan punya networking banyak. Jadi secara nggak langsung juga lo membentuk sebuah kayak apa ya, pertemanan ya. Iya seperti itulah ya. Iya. Nggak bisa yang serta-merta ya lo temenan dengan orang-orang itu aja ya, gimana. Karena gue tipikal orang yang kadang kenapa gue suka memiliki banyak teman dan memiliki banyak koneksi adalah itu karena gue gampang bosan orangnya. Dan ketika gue ngerasa kayaknya teman-teman gue yang di sini kayaknya udah nggak asik deh gitu. Kayak gue butuh hawa baru, gue butuh obrolan baru lagi gitu ya. Ya. Berarti kamu orangnya bosenan ya? Gue mau nanya dong. Boleh. Bosenan sih. Oke. Iya. Sebenarnya mungkin iya. Tapi lebih ke yang kalau misalkan gue udah bisa, lo misalnya gini, lo bisa bikin gue itu bikin dunia gue bakal berputar ke lo semua gitu loh. Dan ketika dunia itu berputar ke lo semua kayak oke nih, perhatian gue, intention gue ke lo semua, itu gue bakal kayak nge-approach terus gitu loh. Tapi pada akhirnya nanti ketika gue ngerasa ada sesuatu hal yang emang gue ngerasa kayak iya gue too much deh, dan gue bakal balik lagi. Itu gue kayak gampang seperti itu gitu loh. Ya kenapa emang Nan tentang bosan dan membosankan ini? Tadi gue mau nanya kayak secara sex life gitu, pernah nggak lo ada di situasi dimana ya udah lo berhubungan sama orang tapi emang dari segi sex life-nya lo ngerasa bosen gitu? Gimana gitu nanggepinnya? Pertama sih pasti bilang ya, tapi so far kayaknya bilangnya gimana? Konfrontasinya susah ya kan? Iya sih, kayaknya kalau misalkan kayak kan? gitu masa jajan nggak mungkin dong. Itu bukan menyelesaikan sebuah permasalahan coy. Itu lu lari dari permasalahan. Enggak, tapi oke, gue ada juga nih teman gue yang ya udah dia bosan, akhirnya dia jajan karena dia udah komunikasikan fantasinya dia dan kebutuhannya dia sama pasangannya. Tapi emang nggak bisa dipenuhi gitu. Nah, gimana gitu kan? Susah kan? Susah. Makanya nih adanya dominatrix ya untuk itu. Mimin anjing. Nggak bercanda. Tapi gue mau nanya lagi nih. Apa? Kan lo cowok Indo nih. Terus semenjak gue main Clubhouse, gue menemukan insight baru, which is kebanyakan laki-laki di Indonesia ini
Mereka tuh pingin ceweknya tuh lebih tahu sukanya apa gitu kan, atau Oh, pengen ceweknya tuh lebih aktif gitu, karena mereka iya, bilang kebanyakan cewek nih mereka terlalu submissive gitu. Dan terlalu gue tahu pasif. ini ada correlationnya dengan, Hmm. iya terlalu pasif, gue tahu ini ada hubungannya dengan culture kita di Indonesia, di mana cewek itu harus enggah aja gitu kan, bahasa Hmm. Jawanya gitu, kayak iya gitu, Iya, menerima gitu. paham-paham patriarki lah ya. Iya. Kayak, iya laki-laki segalanya dan laki-laki se ya se super power itu ya. Sebenarnya iya sih, gue ngerasa eh, ya masih paradigma dan stigma-stigma seperti itu masih emang di sini tuh masih kental banget ya. Dan untuk orang-orang yang seperti itu mungkin gue rasa juga masih banyak yang tabu gitu loh, kurangnya sex education dan segala macam gitu. Padahal ya lu juga berhak untuk meminta dan lu juga berhak untuk menjadi seorang yang vokal untuk membicarakan apa yang lu mau. Oh, Benar, anything. setuju banget, setuju Iya, banget. yang penting jangan memaksa dan konsensual guys gitu ya. Untuk cewek apapun itu ya. Iya, Iya. dan ya semua tuh balik lagi ke lu guys sebenernya. Iya, gue bener juga kata Nanda tadi ya. Cowok-cowok gue kan juga banyak banget yang pengen di treat dan ceweknya mengerti tentang apapun itu kan. Tapi Hmm. gimana pun caranya juga sebelum lu pengen dilakukan seperti itu ya lu juga harus pinter untuk nge-treat pasangan lo. Jangan lu egois juga nyet gitu loh. Iya kan? Aduh. Karena kebanyakan orang-orang yang Benar-benar. yang yang egois-egois juga gitu loh. Lu pengen di-treat sama pasangan lo, sama cewek lu pengen ditahuin dan pengen diapain gitu ya. Diapain anjing? Anjing diapain? Diapain sih, Min? Ya Mau disayang diapain say. sih, Min? Jangan di sini dong, di balik mic aja nanti. Intinya gitu ya. Ya udahlah. Terakhir kalian nih. Ada lagi nggak lo Gimana? pengen kasih pesan atau kesan atau saran buat para pendengar, untuk para wanita, untuk para cowok Indonesia khususnya, atau pendengar gue dimanapun kalian berada gitu kan? Kayaknya pesan gue adalah buat para wanita, uh, we feel kalau especially di Indonesia gitu kan masih banyak shame gitu kan tentang sex and sexuality gitu. Tapi ya gimana ya, gue bukan orang yang suka conform to society kan. Gue suka ya udah, kalau gue orangnya seperti ini, gue mau ekspresiin gue orangnya sexual gitu. I have my needs, this is me who I am, which is totally normal gitu. Jadi buat cewek-cewek Indo, gue pengen banget ngasih pesan ke kalian, ya udah kalian tuh explore buat diri kalian sendiri, mau itu solo play atau kalian mau berhubungan dengan orang lain. Karena kalau misalnya kalian berhubungan dengan orang lain, bukan berarti pas kalian berhubungan sama orang lain nih, ganti-ganti pasangan gitu, it doesn't matter gitu about the other person. Tapi tiap kali lo sama orang lain ini, you're gonna explore a different side of yourself gitu kan. Emang Mhm. it sounds a bit selfish, tapi Mimin ngerti nggak maksud aku? Iya, iya, Kayak paham. Bukan berarti tiap lo, kali lo iya, ganti tiap pasangan. kali lo ganti partner, lo bisa jadi orang yang berbeda gitu, ya nggak sih? Iya anjing. Kok jadi udah Iya fuckboy kan? banget gue. Hah? Enggak. Iya, Iya, lo bener. setuju nih. Iya, setuju. Karena ketika lo menemukan seseorang yang lain atau lo bakal menemukan cara lain, lo bakal menemukan sesuatu hal yang baru lagi, coy. Gitu loh. Iya. Setuju. Terus iya, itu tuh kayak lo ngerasa, kalau buat gue ya, gue ngerasa kayak wow, I'm so like liberated gitu kan, ini this is a new revelation gitu. Itu rasanya enak sih, kayak ya udah gitu, I don't care about all these other partners yang I have had sex with gitu kan, tapi I feel like ya udah, I get to know myself better gitu. Dan gue ngerasa banyak cewek-cewek Indo, bahkan teman-teman gue juga yang udah pernah tinggal di luar negeri gitu kan, mereka tuh punya masalah yang sama gitu. Iya nih, cowok gue nanya gitu kan, gue tuh sukanya apa, gue nggak bisa jawab gitu. Itu karena mereka nggak tahu diri mereka sendiri gitu. Kalau misalnya lo mau punya hubungan yang sehat gitu kan, buat jangka lama, lo tuh udah harus tahu jati diri lo tuh siapa. Dalam secara seksual, lo udah tau lah lo tuh sukanya apa dan gimana caranya lo bisa komunikasikan itu dengan pasangan lo. Bener Gitu sih. banget. Jadi intinya adalah omongan Anda tadi ya, gue lurusin nih. Lo harus tahu, kenali diri lo sendiri gitu loh.
Iya kan? Yoi. Karena banyak Iya. banget ya juga yang kayak followers gue tuh pada nanya, men kok gue sama ini gak enak ya, kok sama ini enak. Nah ini sebenarnya korelasi tuh gampang cuy. Karena lo bikin misalkan kayak ada 3 orang ya, gue, Nanda, dan Febri misalkan. Febri ini cewek yang lah, Cie. anggaplah ya. Siapa nih Febri? Enggak. Anggaplah nih Feby ya. Misalkan gue Oh, sama, Feby. Oke. misalkan gue ada 4 orang deh, 2 cowok 2 cewek. Misalkan gue sama Feby gue nggak ngerasa nggak enak, tapi gue nggak sama Nanda gue ngerasa enak. Belum tentu juga si Nanda menilai si Feby ini enak gitu. Si siapapun si yang cowoknya inilah, lo ngerti kan maksud gue? Kok jadi goblok Ngerti, banget ngerti, ya? ngerti. Iya ya. Jadi Ngerti. jadi persilangan ini tuh sebenarnya enak nggak enak, cocok nggak cocok itu tergantung dari orangnya sebenarnya. Gimana lu tahu kenal sama diri lu sendiri dulu, gimana caranya lu bisa Iya. komunikasiinnya dan menemukan persilangan kedua belah pihak ini gitu loh, untuk sama-sama mencapai kepuasan satu sama lain. Benar. Iya anjing berat banget hidupnya. Omongan gue berat banget bangsat. Emang communication itu key gitu. Lo tuh harus bisa gitu kan share sama partner lo gitu. Lo tuh fantasinya apa sih, lo tuh apa sih yang turn you on gitu kan. Tapi gue ngerti banyak orang yang mungkin belum nyaman gitu ya buat ngomongin itu. Makanya ya, temukan dulu deh partner lo dulu untuk ngobrol deh. Satu tuh. Kalau udah ngobrolnya nyambung. Tapi juga harus dari diri lo sendiri nggak sih? Oh iya jelas. Ketika lo udah tahu, gue senangnya di treat seperti ini. Gue suka, gue bisa klimaks dengan seperti ini gitu loh. Ya lo harus tahu juga tuh gimana cara komunikasinya sama orang, dan lo juga harus tahu gimana caranya orang itu tuh ngerti dan bisa memenuhi itu gitu loh. Jadi sama-sama enak. Jadi tapi jangan egois juga ya guys. Lo kontol juga kalau misalnya lo egois, padahal tai. Gitu sih. Aduh, gila lengkap banget kuliah kita malam hari ini ya guys. Ini berasa kuliah nih anjing. Aduh. Emang iya. Ini kan gue secara gak langsung gue dapet insight juga, gue belajar juga gitu kan. Enak banget jadi gue ya kan. Aduh. Enak lah. Apa sih yang enggak buat Mimin? Apa sih yang enggak enak buat kamu? Peres banget ini, peres gak sih? Aku gak kuat nih lama-lama kayak gini, nanti aku baper. Aduh. Jangan baper dong. Kan kamu admin Overheard FWB, kan boundariesnya no baper dong. Ya baper kan gak bisa dihalang-halangi kok, namanya perasaan ya. Saya juga manusia. Bisa, pasti bisa. Bisa yuk. Oke. Terakhir nih, ada lagi nggak Nen? Saran tadi udah, pesan udah. Kesan lo deh, kesan terakhir kesan. Kesannya bisa ngobrol sama gue apa nih kesannya? Kesannya gue seneng banget bisa ngomong sama Mimin Overheard FWB ini. Dan gue seneng banget gitu, lo kan specifically buat FWB nih. Dan gue ngerasa banyak banget orang Indo yang masih punya misconception tentang FWB ini artinya apa. Karena kadang mereka kayak pertama kali ketemu orang, kita jadi FWB aja yuk gitu. Kan gak kayak gitu kan caranya. Jadi you're educating gitu Indonesians kayak FWB itu artinya apa. Emang gak semua orang, it's not for everyone gitu kan FWB gitu. Dan gitu, I'm so proud of you gitu that you're speaking up gitu, FWB itu seperti apa. This is a kind of relationship yang you can choose gitu kan. Sesuai preference lo gitu. Thank you banget. Jadi keep up the work gitu. Iya, gue juga bersyukur banget sih, kayak nggak nyangka ternyata animo masyarakat Indonesia tentang kayak gini tuh banyak juga gitu. Semoga banyak orang yang bisa jadi cerdas dah dengan adanya Overheard FWB, walaupun emang kontennya secara konseptual tuh kayak negativisme, cuman di sana gue juga banyak hal-hal yang bisa lo ambil kok pelajarin deh gitu loh. Ini positif banget kok, sumpah positif banget beneran deh. Bener banget sih. Podcast juga nih kayak ajang untuk sharing ngobrol kayak gitu, seru banget gitu loh. Seru banget ya. Jadi kamu senang lah ya dengan profesi kamu jadi admin ini. Seneng nggak? Seneng kamu banget. Kamu merasa berfaedah nggak gitu? Berfaedah banget, tapi bisa ngobrol sama Nanda. Iya kan?
Kamu nih bisa aja. Masuk mulu si anjing. Iya, jadi Ya intinya udah nih. kita Oke. set up date ya, kalau gue pulang Iya, gue udah naruh iya, lo di kalender gitu, ketemu iya, Mimin gitu. iya. Pasti gue bakal ketemuin lo. Pasti nggak bakal nggak, karena gue yakin karena nggak Oh, sekarang mungkin kita bakal ada korelasi atau proyekan bareng lagi gitu kan, kita nggak tahu nih apaan asli, ya nggak sih. bisik banget nih, bisik menggoda ya, Iya, ajakannya, iya. invitationnya. Aduh. Ya biasa lah kan, yang menggoda dikit tuh lebih enak gitu ya, lebih Seru, lebih ger gitu ya. gitu, greget gitu ya, gitu. Oke, pada intinya adalah FWB bukan untuk semuanya guys. Bukan untuk kalian semua. Jadi kayak bukan untuk semua orang gitu loh ya. Dan Iya. sudah di penghujung acara podcast ngobrol-ngobrol pada malam hari ini. Terima kasih Nanda telah hadir di FWB Podcast. Sudah Iya. meluangkan waktunya. Em, Iya. Terima kasih banget. Pokoknya positifnya diambil ya guys. Negatifnya ya udahlah. Jadikan Iya. ajang untuk apa ya, senang-senang gitu lah. Karena FWB juga kan karena atas dasar senang-senang. Oke. Terima kasih Nanda telah hadir di sini. Iya. Jadi di sini apa lagi ya, udah nggak ada lagi sih kayaknya. Ntar lanjutnya kita bakal ngobrol lagi, telepon-telepon atau abis ini kita video call, karena dia tadi sebenarnya ini video call cuman Behind the mic ya iya, ngobrolnya ya. sebenarnya video call cuman karena gue geblek aja gitu ya, nggak bisa FaceTime, goblok banget ini, goblok. Aduh, gelap nih video call sama Mimin. Iya. Gue udah ngasih liat mata gue nih. Lucu banget sih. Ya udah. Oke, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Jangan lupa untuk follow Instagram di @overtfbb, dan jangan lupa juga untuk follow Instagram di mana Nan? Instagram lo? Ananda Tio. Nanti follow ya guys. Kalau yang kepo-kepo boleh lah di follow. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Di sini gue Mimin pamit undur suara dan Ananda pamit. Bye bye. Bye.